Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lady Marsila Ramana dengan NIM 2314201022 dari kelas A1 semester 3. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang cara pengisian partograf dengan memenuhi mata kuliah keperawatan maternitas. Dosen pengampu Nurse Esther Hutangahul Eskep MKep. Kita masuk dalam pengertian. Partograf adalah alat bantu untuk memantau kemajuan kala satu persalinan dan informasi untuk membuat keputusan klinik. Mengutip buku asuhan komprehensif pada ibu bersalin dan bayi baru lahir oleh partograf adalah catatan grafis untuk memantau segala kejadian pada proses persalinan sebagai bahan pengambilan keputusan klinis. Peran partograf. Peran partograf sangat vital sehingga penggunaannya harus tepat. Penggunaan partograf yang tepat dapat mencegah persalinan terhambat dan komplikasi serius seperti robeknya dinding uterus atau bayi baru lahir mati. Tujuan utama partograf. Tujuan penggunaan partograf yang pertama, mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan menilai pembukaan serviks melalui pemeriksaan dalam. Yang kedua, mendeteksi apakah proses persalinan berjalan secara normal. Dan yang ketiga, data pelengkap yang terkait dengan pemantauan kondisi ibu, kondisi bayi, grafik kemajuan proses persalinan, membuat keputusan klinik dan asuhan atau tindakan yang diberikan di mana semua itu dicatatkan secara rinci pada status atau rekam medik ibu bersalin. Catatan kemajuan persalinan, kolom dan lajur kedua partograf adalah untuk pencatatan kemajuan persalinan. Angka 0 sampai 10 yang tertera di tepi kolom paling kiri adalah besarnya dilatasi serviks. Tiap kotak di bagian ini menyatakan waktu 30 menit. Cara mengisi partograf yang benar. Pemantauan proses persalinan menggunakan partograf dilakukan saat fase aktif. Adapun yang dimaksud fase aktif adalah saat kala 1 atau pembukaan 4 cm. Selama fase aktif persalinan ada beberapa hal yang perlu dicatat, yaitu detak jantung janin, frekuensi dan lamanya kontraksi uterus, denyut nadi pembukaan serviks menurun, kepala janin, tekanan darah, serta produksi urin dan protein urin. Berikut ini langkah-langkah mengisi partograf yang benar sebagaimana dikutip dari buku asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Langkah-langkah mengisi partograf di bawah ini. Yang pertama, mengisi identitas ibu hamil. Tahap pertama pengisian partograf adalah mengisi bagian identitas ibu hamil seperti nama, usia, gravida, dalam kurung jumlah kehamilan, partus dalam kurung jumlah kelahiran, waktu kedatangan, kondisi ketuban, serta waktu pecabat ketuban. Yang kedua, mencatat detak jantung janin dalam kurung DJJ. Pencatatan detak jantung janin dilakukan setiap 30 menit sekali dengan memberikan garis pada kolom-kolom yang tersedia. Detak jantung normal berkisar antara 120 sampai 160 kali. Petugas perlu waspada jika detak jantung janin berada di bawah 120 atau lebih dari 160 kali. Yang ketiga, warna dan adanya air ketuban. Setelah itu, tahap yang perlu diisi adalah warna dan kondisi air ketuban. Pencatatan kolom ini dilakukan dengan menggunakan simbol huruf berikut ketentuannya. Ketuban utuh dan belum pecah, ketuban sudah pecah dan air ketuban jernih, ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur mekonium, ketuban sudah pecah bercampur dengan darah, ketuban sudah pecah dan tidak ada air ketuban.